Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Sore Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satu bisnis F&B yang berada di Surabaya di Jalan Semolowaru Utara nomor 12. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatul Zaima dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini mewawancarai Bapak. Kalau saya Diana Rahmawati. Saya Praktini Mesnyawati. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk menjelaskan apa kira-kira? Sedikit menjelaskan tentang operasional fintechnya di perusahaan ini. Oh gitu, boleh. Kira-kira pertanyaannya apa? Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Adi Bagus, ya kan? Saya kebetulan owner dari Sami Jowo, owner dari Kopi Nuku dan juga owner dari Kiva Kopi yang baru buka ini. Saya berjalan di dunia F&B sudah sekitar 5 tahunan ya. 5 tahunan berawal dari saya pegawai dulu. Akhirnya saya sama istri kita berkomitmen, saya keluar dari pegawai, akhirnya kita berkomitmen untuk membuka usaha sama-sama. Terus yang Sami Jowo sendiri itu letaknya ada di Malang, itu udah berjalan 2 tahun. Kalau untuk Kopi Nuku itu ada di Surabaya, itu udah 3 tahun. Kalau yang Kiva itu baru sekitar 1 bulanan. Langsung saja ke pertanyaannya ya Kak. Ya, yang pertama bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Oke. Di 3 usaha saya tersebut, kebanyakan saya di operasional. Jadi saya mengurusi semua kegiatan operasional, baik itu bahan baku, terus kerjasama dengan pihak lain ya kan, dengan kayak Gojek, ya. Terus saya juga kontrolin dari masing-masing departemen kayak dengan jam. Yang selanjutnya, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama untuk masuk perusahaan? Kurang lebih sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun saya mengambil posisi operasional. Selanjutnya, apakah Bapak saat ini mengenal istilah fintech? Apakah fintech digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan ini? Oh, fintech ya. Memang sekarang ini zamannya teknologi ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai pengusaha atau owner kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kalau untuk kafe dan resto kita untuk fintech sendiri kita menggunakan di e-wallet, yaitu kayak kerjasama dengan Dana, terus OVO, terus GoPay, itu pembayaran sih. Sementara cuma itu aja. Kalau untuk yang lain kayak funding atau apa kita masih belum pakai karena memang dari modal kita sendiri. Misal jawaban nomor 3 itu Bapak ini menjawab iya kan ya? Iya. Jenis yang macam fintech yang Bapak digunakan di perusahaan ini apa? Fintech yang saya pergunakan lebih banyak ke operasional ya. Iya. Lebih banyak ke operasional itu tadi kayak kita mendapatkan diri di gabung dengan Grab Merchant ya kan. Kita kerjasama dengan Grab Merchant, terus dengan GoPay ya kan, terus dengan OVO. Jadi supaya mendukung kelancaran dari operasional, terus juga yang kedua itu mereka sangat support sekali terhadap kafe atau resto karena banyak promo yang diberikan sama mereka yang akhirnya memudahkan kita untuk menjalankan operasional. Apakah untuk Bapaknya juga mengetahui manfaat dan risiko menggunakan fintech di dalam perusahaan tersebut? Oh, kemungkinan pasti ada ya dalam setiap penggunaan teknologi ya karena memang sekarang ini ya banyak juga teknologi yang memang masih belum sempurna gitu lah, banyak sekali penyalahgunaan. Makanya kita sendiri juga dibatasi untuk menggunakan berbagai macam fintech gitu kan. Kita menggunakan yang pasti aja. Ada juga yang misalnya crowdfunding tapi kadang-kadang crowdfunding itu kan menghimpun dana dari para investor. Tapi banyak juga sekarang ini bisa menggunakan. Jadi untuk hal yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya untuk kegiatan kayak misalnya untuk usaha yang kita tidak tahu jenisnya ya kan. Yang penting mereka diiringi dengan imbal hasil yang besar. Banyak disalahgunakan sih. Jadi kita sementara cuma pakai itu kayak di operasional aja kayak gitu aja sih. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau penjelasan tentang fintech yang pernah dialami selama pengalaman gitu Pak? Kalau pengalaman untuk apa tadi untuk apa? Fintech ya? Iya, kayak pelatihan ya? Iya, kayak pelatihan gitu. Belum pernah, cuman kayak ya sekedar sosialisasi aja sih mereka gitu aja sih. Sosialisasi di sini untuk pembulan ini apa itu aja sih. Kalau yang pelatihan yang secara umum belum pernah sih. Berarti kayak seminar gitu aja Pak? Iya, kayak seminar gitu aja sih. Selanjutnya, Iya boleh. apakah Bapak mengetahui crowdfunding? Crowdfunding ya, crowdfunding setahu saya juga yang seperti tadi itu kayak menghimpun dana ya, dari para investor ya kan, dikumpulin untuk membiayai suatu usaha. Setahu saya seperti itu ya. Tapi crowdfunding sendiri juga ada risikonya juga. Plusnya adalah untuk UMKM kecil yang mereka belum punya modal. Biasanya mereka menghimpun dana dari crowdfunding itu sendiri. Tapi juga kalau misalnya resikonya juga pasti ada. Iya. Makanya kalau aku bilang crowdfunding itu perlu atau tidak, ya itu tergantung dari pengusaha itu sendiri. Kalau dia memang ingin cepat untuk larinya usahanya, biasanya mereka menggunakan crowdfunding. Artinya mereka tidak menggunakan uang pribadi, mereka menggunakan uang dari para investor. Nanti tinggal bagi hasilnya mereka investasi sendiri. Kalau di sini, kalau di saya sendiri saya belum crowdfunding sih. Jadi memang dari modal sendiri. Nomor 7, kalau ya jenis semacam crowdfunding yang
kita belum, karena memang kita tidak memakai funding. Tapi kita juga tidak kemungkinan kalau misalnya kita mau berkembang, kemungkinan juga kita memikirkan pakai funding. Gitu sih. Untuk saat ini saya bisa jawab belum pakai. Dari usaha-usaha sebelumnya juga nggak pakai. Nggak pakai, kita pakai modal sendiri. Karena memang kita pengennya stepnya nggak pengen yang terlalu cepet gitu ya. Kita pengennya step by step tapi memang terarah gitu. Yang supaya apa? Supaya usaha itu sustain bisa lama lah. Gitu. Biasanya kalau funding itu mereka kejar-kejaran dengan waktu, karena apa? Mereka harus mengembalikan modal dari para investor. Gitu sih. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian interview hari ini.